Shalom, jemaat yang terkasih. Saya menyambut dengan hangat dari dalam gereja kepada seluruh jemaat GKI Puri dan saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah gereja kami. Kita bersyukur Tuhan mengundang kita dan mengumpulkan kita kembali ke dalam hadirat-Nya yang kudus. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau mengakui bahwa ibadah kita hari ini, kita mulai dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan berkata, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Jemaat yang terkasih, mari kita merespon panggilan ibadah Tuhan ini dengan mengungkapkan seluruh isi hati kita yang merindukan Tuhan, seperti rusa yang merindukan air. Seperti rusa rindu sungai, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan di atas segalanya. Kami mau mengangkat nama-Mu setinggi mungkin Tuhan di dalam hidup kami. Engkau ada di tempat utama di dalam hati kami. Karena Engkau Raja yang bertahta di atas dunia ini. Engkau yang memegang kendali dan kontrol atas hidup dan mati kami. Tanpa Engkau Tuhan, hidup kami tidak berarti. Tapi kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Dan kami tidak akan mengganti Allah kami dengan Allah yang lain.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berjalan, mengikut dan mengiring Engkau Tuhan. Tuhan, di tengah masa pandemi seperti ini, hati kami penuh dengan rasa takut dan khawatir. Tapi biarlah ibadah yang kami lakukan pada hari ini Tuhan, membawa kami semakin dekat kepada Tuhan. Semakin mengenal Tuhan, belajar semakin mengasihi Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang tidak akan tinggal diam. Engkau akan bekerja di tengah-tengah kami. Dan melalui ibadah ini Engkau akan memberkati kami dengan berkat-berkat rohani. Sehingga kami yang selesai mengikuti ibadah ini, hati kami dibaharui kembali. Komitmen kami dibaharui kembali. Kami serahkan ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, di masa pandemi ini, banyak orang mulai meragukan apa yang mereka miliki. Harta, tahta, tidak memberikan damai yang sejati. Tetapi puji syukur ada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang dapat menjadi sandaran di hati. Dan sebagai pemilik hidup dan mati kita, sudah sepatutnya segala puji, hormat, dan kemuliaan kita naikkan baginya. No other name. Exalted far above the earth, His name is high above the heavens. His name is exalted far above the earth. Give glory and honor and praise unto His name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. Memang benar saudara, tidak ada nama lain yang patut kita tinggikan dan kita puji dalam hidup kita. Mari kita membaca bacaan bertanggapan di dalam Mazmur nomor yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kita akan bacakan bersama-sama. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya?
Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Jemaat yang terkasihi, Allah kita, Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Dan dia rindu sekali memberikan hidup yang berarti kepada kita. Mari kita memberanikan diri dengan hati yang hancur, datang memohon pengampunan Tuhan. Dan meminta Tuhan kembali mengarahkan hidup kita kepada rencana dan kehendak-Nya. Tiap hari lepas tiap hari, dengan rasa berat hati, hidup yang penuh arti ini mengapa jadi begini? Marilah tetap berdiri, menghadapi hidup yang berarti. Kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidupku. Tiap hari lepas tiap hari, dengan rasa berat hati, hidup yang penuh arti ini mengapa jadi begini? Marilah tetap berdiri, menghadapi hidup yang berarti. Kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidupku. Surah ayat pengakuan dosa kita terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 39 yang berkata, di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Saudara, di dalam hidup kita mungkin kita telah melukai hati Tuhan, mendukakan Roh Kudus. Saya mengajak kita mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan, kita menenangkan diri. Mari kita berkata-kata sendiri kepada Tuhan dengan bahasa kita, dengan kalimat yang sederhana yang bisa kita ucapkan. Mari kita mohon ampun secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan Yesus,
Engkau telah mendengar segala seru doa anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada saat ini, baik mereka di rumah masing-masing maupun di tempat dimanapun mereka berada. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, mereka memohon pengampunan Tuhan. Seperti seorang pemungut cukai yang tidak berani menengadah ke langit, yang hanya bisa berkata, ya Tuhan, kasihanilah aku yang berdosa ini. Tuhan, kami telah banyak berbuat dosa. Kami telah mendukakan hati Roh Kudus. Ampunilah dosa kami, Tuhan. Kami mungkin kehilangan arah di tengah masa pandemi ini. Hidup kami tidak lagi bermakna, bermanfaat bagi banyak orang. Kami tidak melakukan pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak taat melakukan perintah-perintah Tuhan, amanat agung Tuhan. Kami terlalu sibuk dengan urusan diri kami sendiri. Kami terlalu mengkhawatirkan keadaan kami. Kami lupa dan kami tidak percaya bahwa ada Tuhan beserta dan bersama kami. Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang kasih-Nya tidak terbatas. Panjang, lebar, tinggi dan dalam kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau mengampuni orang-orang yang datang kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu yang tidak berkesudahan. Kami berjanji, kami bertekad Tuhan, kembali bangkit. Kami mau bangkit kembali, melakukan kebenaran Tuhan, dan mengikut Tuhan kemanapun Tuhan pergi. Apapun yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami mau taat hanya kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Hidup bukan karena hidup hanya karena arti, bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti, bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidupku. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang dibacakan gereja sepanjang abad dan tempat dengan suatu pengakuan iman yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh gembala kita. Shalom kepada saudara-saudari yang beribadah di rumah masing-masing dimanapun saudara berada, dan juga kepada saudara-saudara yang melayani bersama dengan saya di dalam gedung gereja ini. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan,
Tema kita hari ini adalah meaningless to meaningful. Bagaimana satu kehidupan yang diubah oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena kami percaya hari ini kami boleh hadir bersama karena anugerah Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran-Mu. Kami mohon Tuhan mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. Tuhan, berfirman-Lah kepada kami karena hati kami sudah siap sedia. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara membuka satu bagian Alkitab di dalam Markus pasal ke-5 ayat 1 sampai kepada ayat ke-20. Markus pasal ke-5 ayat pertama sampai dengan ayat ke-20. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian bagian Alkitab ini. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Markus pasal 5 ayat pertama. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit, sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung di sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, teks hari ini dengan tegas memberitahukan kepada kita bahwa semua orang harus percaya kepada Yesus Kristus. Saudara sekalian, dunia hari ini adalah dunia yang penuh dengan penderitaan. Saudara sekalian, ada orang menggambarkan bahwa dunia ini adalah seperti seorang tua yang penuh dengan luka, berjalan tertati-tati, sedang menuju kepada kebinasaan. Orang-orang yang ada di dalamnya
berteriak-teriak di dalam ketakutan. Semua orang berada di ambang keputusasaan. Yang paling dibutuhkan sekarang adalah adanya suara yang membawa pengharapan, adanya pertolongan, karena manusia pada dasarnya saat ini tidak dapat menolong dirinya sendiri. Saudara sekalian, dunia hari ini membutuhkan pertolongan dari satu pihak yang memiliki dua syarat, yaitu harus cukup berkuasa sehingga mampu menolong umat manusia, menolong dunia keluar dari penderitaan dan keputusasaan ini. Yang kedua, dia tidak hanya cukup berkuasa, tapi dia harus cukup peduli, memiliki belas kasihan yang cukup supaya dia mau menolong orang-orang yang hidup di dalam penderitaan. Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Teks hari ini memberitahukan kepada kita, Yesus memenuhi kedua syarat itu. Alkitab memperkenalkan Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Dia pencipta langit dan bumi. Alkitab juga memperkenalkan Yesus adalah Allah yang maha kasih. Karena kasih dan kepeduliannya kepada dunia ini, maka dia rela datang ke dalam dunia menjadi juru selamat manusia. Oleh sebab itu, di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan sedang menuju kebinasaan ini, siapapun saudara dan saya, apapun kedudukan saudara dan saya membutuhkan Yesus. Kita butuh tuntunan Yesus yang adalah Allah Sang Maha Kuasa itu untuk menempuh perjalanan kita di dalam dunia ini. Saudara sekalian, Alkitab dengan jelas memperkenalkan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Teks hari ini merupakan satu bagian, satu perikop yang ada di dalam kumpulan perikop atau klaster yang oleh para penafsir disebut sebagai satu misi yang mustahil. Saudara, teks ini diapit oleh dua teks yang menceritakan Yesus menunjukkan dirinya adalah Allah yang Maha Kuasa. Sebelumnya pasal 4 ayat 35 sampai 41. Yesus bersama dengan murid-muridnya menaklukkan badai ketika mereka sedang berada di tengah danau. Itu menunjukkan bahwa Yesus memiliki kuasa yang mampu mengalahkan hukum alam. Kemudian di bagian ini Yesus menunjukkan dirinya berkuasa menaklukkan roh jahat. Dan ditutup dengan satu bagian di mana Yesus mengunjungi satu orang yang bernama Yairus, anaknya mati. Yesus membangkitkan anak Yairus yang mati. Jadi ada tiga hal yang mustahil dilakukan oleh manusia. Menaklukkan hukum alam, menaklukkan roh jahat, menaklukkan kematian. Dan Yesus mampu melakukannya. Yesus menggenapi semua itu. Jadi kalau orang mampu melakukan itu, dia bukan manusia biasa. Dan dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Saudara sekalian, mari kita lihat apa yang dapat kita pelajari di kisah Yesus di Gerasa ini. Yang pertama, kita pelajari bahwa Yesus melucuti senjata utama dari iblis. Senjata utama dari iblis yang pertama adalah kebohongan, kelicikan, penipuan. Iblis terkenal sebagai bapa segala pendusta. Siapa yang suka berdusta, kata Yesus, bapanya adalah iblis. Yang kedua, yang selalu muncul dalam satu paket, yaitu kejahatan. Iblis menipu di dalam kelicikannya, dia mengelabui manusia. Setelah manusia dikelabui, jatuh ke dalam tangannya, maka iblis menggunakan kejahatan yang ada di dalam dirinya untuk menghancurkan kehidupan orang itu. Saudara sekalian, teks kita pada hari ini memberitahukan kepada kita, Yesus hadir di Gerasa. Yesus menunjukkan dan membuktikan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa. Yesus mengalahkan dan menaklukkan dua kuasa, dua senjata utama yang dimiliki oleh iblis itu. Kita melihat Yesus melucuti dan mengalahkan senjata utama iblis, yaitu kebohongan. Minimal ada 4 hal yang dilakukan oleh iblis untuk membohongi atau menipu, mengelabui Yesus Kristus. Tapi pengelabuan, kebohongan yang dilakukan oleh iblis tidak dapat menaklukkan Yesus. Karena Yesus bisa melihat, menerobos sampai masuk ke dalam semua alam pikiran dari iblis.
semua intensi, semua kehendak dari iblis diketahui oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu Yesus tidak bisa ditipu. Yang pertama, iblis itu datang dan menyembah kepada Yesus dengan meminjam tubuh dari orang kerasukan setan itu. Mungkin iblis itu berpikir kalau Yesus sudah disembah, Yesus sudah senang, lalu Yesus tidak mengusirnya keluar dan Yesus tidak mengalahkan dia. Tidak mempan saudara sekalian. Iblis memuji Yesus. Dia mengaku Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Kemudian dia menipu Yesus dengan menyebut nama yang palsu. Dan terakhir dia mengajukan satu permohonan yang palsu. Dia bilang, jangan usir saya keluar dari daerah ini. Izinkan saya masuk ke dalam babi-babi itu, saudara sekalian. Saudara, sebenarnya permohonan ini tidak ada hubungan. Tapi Yesus kabulkan kepada dia. Tujuan Yesus mengabulkan kepada dia ada dua. Yang pertama, Yesus mau menunjukkan bahwa dia berkuasa atas iblis. Yang kedua, Yesus mengizinkan setan itu masuk ke dalam babi-babi itu. Dan babi-babi itu akhirnya tenggelam dan binasa. Mau menunjukkan kepada manusia betapa jahatnya si jahat. Betapa menakutkan dan mengerikannya roh jahat. Sampai dia masuk ke dalam babi. Babi itu menjadi gila dan babi itu binasa. Jadi saudara sekalian, Yesus tidak bisa ditipu oleh iblis. Yesus melucuti salah satu senjata utama dari iblis, yaitu pengelabuan, penipuan, kelicikan, dan segala kejahatannya. Dan dilanjutkan saudara sekalian, Yesus menunjukkan bahwa dia juga mengatasi kejahatan yang dilakukan oleh iblis. Kejahatan yang dilakukan oleh iblis itu ditunjukkan dengan menyiksa orang yang ada di daerah Gerasa itu. Jadi saudara sekalian, iblis memiliki dua senjata utama dan dua senjata itu selalu jalan bersama-sama. Seperti satu koin yang ada dua sisinya. Satu sisi namanya kebohongan dan kelicikan. Dan satu sisi namanya kejahatan. Dengan kebohongan dan kelicikan, dia menipu manusia. Setelah dia menggenggam manusia, setelah dia menguasai manusia, maka dia masuk dengan kejahatannya. Di dalam kejahatannya, dia menghancurkan hidup manusia. Dia menyiksa hidup manusia. Terlihat daripada orang yang ada di dalam Gerasa itu. Minimal saya menemukan ada 5 penderitaan yang dialami oleh orang itu. Yang pertama, dia menjadi liar. Dia tinggal di daerah pekuburan. Karena dia liar, dia tinggal di daerah pekuburan. Dia tidak tinggal dengan siapapun juga. Saya membayangkan mungkin pada awal dia kerasukan setan. Dia terus mengganggu tetangga. Dia mengganggu orang rumahnya. Akhirnya diusir keluar kampung, keluar daerah. Dan akhirnya dia tinggal di pekuburan. Pekuburan orang tidak bisa diganggu, saudara sekalian. Jadi dia sudah menderita secara sosial. Secara sosial dia dipisahkan dari orang-orang sekampungnya. Yang kedua, dia menyiksa diri. Dan siang malam dia berteriak. Siang malam dia berteriak. Kenapa dia berteriak? Karena ada satu kegalauan dan kesedihan yang luar biasa di dalam hatinya. Mungkin dia berteriak, mengapa semua orang meninggalkan aku? Mengapa semua orang membenci aku? Siapa yang bisa datang menolong saya? Dia berteriak-teriak seperti itu. Saudara sekalian, ini adalah satu penderitaan psikologis. Secara psikologis saudara sekalian, dia terpisah, dia merasa sedih, dia merasa galau, tapi tidak ada seorang pun yang menolong dia. Lalu dia menyiksa dirinya dengan batu. Saudara, kalau dipukul dengan batu, itu sakit saudara sekalian. Batu besar, batu kecil. Mungkin dia pukul di kepalanya, pukul di badannya, dan pukul di mukanya, pukul di dadanya, sampai seluruh badannya sakit. Jadi lengkap saudara sekalian. Penderitaan sosial, dia dipisahkan secara sosial. Dia menderita secara psikologis, penderitaan psikologi. Dia menderita secara fisik. Belum lagi saudara sekalian, ayat 15 mengatakan setelah dia disembuhkan oleh Yesus Kristus, dia berpakaian. Artinya sebelumnya dia tidak berpakaian. Dia telanjang dan dia kehilangan identitas. Alkitab minimal ada 3 ayat yang mencatat ketika memperkenalkan orang itu tidak menulis namanya. Mungkin dia sudah lupa namanya dan orang-orang kota, orang kampung itu sudah lupa dengan namanya.
Sehingga dia dijelaskan dengan istilah orang yang kerasukan setan itu. Jadi dia sudah kehilangan identitas. Identitasnya sudah dihancurkan oleh iblis. Saudara lihat betapa jahatnya iblis. Iblis tidak pernah senang kalau manusia menderita sebagian-sebagian saja. Iblis tidak pernah senang kalau manusia menderita sedikit saja. Iblis akan terus menggerogoti, menghancurkan dunia, membawa penderitaan, penyiksaan, satu penderitaan atas satu penderitaan. Dan untuk itulah Yesus datang, untuk melucuti senjata iblis yang menghancurkan umat manusia. Jadi saudara sekalian, identitas orang itu dihancurkan oleh iblis. Sehingga orang mengatakan, iblis dalam kejahatannya merusak citra manusia sebagai ciptaan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi Yesus Kristus datang menaklukkan kejahatan iblis dan merestorasi, mengembalikan citra manusia yang sesungguhnya di hadapan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Saudara, saya ingat satu kali ketika saya melayani di satu kota. Waktu itu saya ditelepon oleh kepala sekolah satu sekolah. Dia mengatakan, Pak Pendeta tolong ke sekolah segera karena ada beberapa anak murid diganggu oleh setan. Saya tanya kenapa? Karena mereka sekitar berenam main jailangkung. Saudara tahu jailangkung ya, satu keranjang sayur lalu dikasih tali panggil setan lalu setannya datang bisa komunikasi. Awalnya senang katanya. Tapi lama-lama setannya tidak mau pergi, lalu mengganggu mereka. Oke, saya segera ke sekolah itu. Sampai di kantor kepala sekolah, saya melihat ada beberapa anak duduk dengan muka pucat dalam ketakutan di pojok. Ada sekitar 4-5 orang duduk di sana. Lalu saya dekatin. Saya perhatikan mereka belum dirasuki oleh setan. Mereka diganggu oleh setan sehingga mereka dalam keadaan ketakutan. Mereka sepenuhnya sadar. Akhirnya saya bimbing dia. Saya baca firman Tuhan dan mengajak mereka, mengantar mereka untuk berdoa, mengakui dosa dan meminta Allah Yesus Kristus menguatkan mereka. Nah, setelah saya doakan, saya bimbing mereka percaya kepada Yesus Kristus dan mereka keluar. Setelah itu kepala sekolah mengatakan, Pak Pendeta masih ada satu, dia itu adalah kepala rombongan ini. Dia dirasuki paling parah. Karena parah dan sudah liar kami tidak mampu kami antar dia ke rumah sakit. Pak Pendeta tolong ke rumah sakit doakan dia. Akhirnya saya sampai ke rumah sakit. Di rumah sakit saya melihat ada seorang anak, ini pelajar SMA, laki-laki. Diikat dengan 4 tali. 1 tali, 2 tali di tangan, 2 tali di kaki. Terbaring di ranjang berteriak-teriak. Dalam keadaan liar saudara sekalian. Dokter mengatakan sudah dikasih obat penenang yang paling kuat itu tidak mempan. Nah ketika papanya lihat pendeta datang, dia bilang, ya Pak Pendeta, itu di sana ada beberapa pemimpin agama sudah saya panggil datang katanya. Tolong Pak Pendeta dekatin mereka, diskusi dengan mereka, kerjasamalah kalian. Tolong usir setan anak saya ini. Nah saudara mendengar itu saya diam saja. Saya tidak melakukan apapun juga. Ya, saya lihat mereka diskusi, saya tidak ikutin mereka diskusi. Beberapa saat kemudian saya panggil papanya, saya bilang hanya Yesus yang bisa menolong anakmu. Tidak ada kuasa lain yang bisa melepaskan anakmu ini. Kemudian saya bilang kalau kamu mau, kamu cari kami di gereja. Nah setelah itu saya pulang. Beberapa hari kemudian, ya papanya datang ke gereja. Papanya bilang anak saya belum sembuh. Mereka tidak bisa menolong. Dan mereka bilang, ya, tolong Pak Pendeta, tolong selamatkan anak saya. Dan kami memberikan satu syarat. Syaratnya apa? Kamu hanya boleh percaya dan bersandar kepada kuasa Yesus Kristus. Kita tidak ingin ada campur tangan dari pihak apapun juga. Dan mereka bersedia. Saudara, apakah anak ini disembuhkan? Ya, akhirnya anak ini setannya berhasil diusir dan dia disembuhkan. Saudara, teks yang kita baca pada hari ini, pengalaman yang saya alami di dalam kehidupan bergereja, memberikan pesan yang sama. Iblis itu licik, iblis itu jahat. Kelicikan, kejahatan dari iblis itu selalu datang bersama dalam satu paket. Dia masuk dulu di dalam kelicikannya.
Di dalam kelicikan dia menguasai manusia. Dan setelah itu dia baru menjalankan kejahatannya. Dan kejahatannya itu adalah menyiksa dan menyengsarakan umat manusia. Dan sasaran dari kejahatan iblis salah satunya adalah manusia. Adalah saudara dan saya. Yang selalu menjadi sasaran serangan dari iblis. Dia ingin supaya hidup kita menderita. Dalam kelicikannya dia mengelabui kita. Setelah kita ditangkap oleh dia, dia menyiksa kita yang ada di dalamnya. Saudara, kondisi kita hari ini berbeda. Kita jadi sasaran serangan dari iblis. Kita berbeda dengan orang yang ada di Gerasa. Kita berbeda dengan murid yang kami doakan, saudara sekalian. Saudara, kita tidak dirasuki oleh iblis. Kita tidak dihancurkan oleh iblis seperti dia menghancurkan hidup orang di Gerasa. Tapi saudara sekalian, jangan lupa. Iblis tidak pernah pensiun dan iblis tidak pernah cuti. Dia siang malam mengelabui manusia. Dan dia siang malam berusaha menghancurkan hidup saudara dan saya. Dan iblis punya segala macam cara. Saudara, iblis itu licik. Iblis itu tidak selalu tampil dengan wajah yang menakutkan. Gigi penuh darah, kuku yang panjang. Ya, kemudian punggungnya bolong. Kalau iblis muncul seperti itu, enggak ada orang mau percaya pada iblis. Iblis bisa muncul dalam seorang laki-laki yang tampan. Dalam rupa seorang cewek yang cantik. Dalam rupa iming-iming harta yang berkelimpahan. Iming-iming harta, kenikmatan yang luar biasa. Dengan satu catatan, asal kamu jangan ikut Tuhan. Asal kamu jangan melayani Tuhan. Asal kamu jangan terlalu dekat dengan Tuhan. Hati-hati saudara sekalian. Iblis tidak pernah berhenti bekerja. Iblis kerjanya cuma mengelabui manusia. Setelah dikuasai, dia menyiksa manusia. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus lebih berkuasa daripada iblis. Kelicikannya ditaklukkan. Kejahatannya dihancurkan. Dan Yesus yang maha kuasa itu, Alkitab hari ini memberitahukan kepada kita. Dia bukan hanya berkuasa, tapi dia juga mau dan bersedia menolong kita. Alkitab mengatakan dia adalah Allah yang peduli. Saudara sekalian, kalau Yesus berkuasa tapi tidak peduli dengan kita, saudara, itu tidak ada manfaatnya bagi kita. Jadi kalau dia berkuasa menolong tapi tidak mau menolong, tidak peduli, itu tidak ada manfaatnya. Saya kasih contoh, kalau saudara lagi lapar, lalu saya bilang, saya bisa tolong kamu. Saya punya 3 nasi bungkus yang belum dimakan. Saudara bilang, minta 1 dong. Enggak, saya bilang, enggak. Kamu lapar, saya punya 3 nasi bungkus. 3 bungkus nasi, bukan punya 3 nasi bungkus. 3 bungkus nasi. Dan saya tidak mau tolong kamu. Percuma saya berkuasa, karena tidak menolong kamu sama sekali. Kita tahu di dalam dunia ini mungkin banyak orang berkuasa, bisa menolong. Tapi banyak orang tidak peduli dan tidak menolong. Yesus tidak demikian. Terbukti dari kisah yang kita baca pada hari ini. Kisah ini sebenarnya dimulai dari pasal 3 ayat 35. Pasal 4 ayat 35. Di sana Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari kita bertolak ke seberang. Nah saudara sekalian, kita melihat sebuah kesengajaan di sini. Yesus mengumpulkan muridnya dan berkata, mari kita ke seberang. Untuk apa saudara sekalian? Untuk apa ke seberang? Yesus tidak beritahu muridnya, tapi Yesus tahu. Murid-muridnya tidak tahu. Yesus tahu untuk apa dia ke seberang, karena dia akan ke seberang mencari seseorang, kemudian dia memulihkan orang itu, dan setelah itu Alkitab mencatat apa? Yesus tidak jalan-jalan dulu. Meskipun Alkitab mencatat orang mengusir Yesus pergi, tapi sebenarnya Yesus ke sana tujuan utamanya adalah mencari orang itu. Dan setelah itu Yesus pergi. Kita melihat sebuah intensi, sebuah kesengajaan di sini. Kesengajaan yang lahir dari hati yang peduli. Kepedulian yang lahir dari hati yang mengasihi, yang sungguh-sungguh mengasihi umat manusia. Saudara, apa istimewanya orang itu sampai Yesus khusus mencari dia? Tidak istimewa sama sekali. Bahkan secara manusia itu tidak layak sama sekali. Ya, kembali kita melihat kepedulian Yesus Kristus. Kalau seseorang mengunjungi seseorang lain,
itu bisa dilihat daripada relasi di antara keduanya. Kalau seorang yang pangkatnya lebih tinggi, kehidupan sosialnya lebih rendah, mencari orang yang lebih tinggi, maka biasanya dia punya kebutuhan dan minta bantuan. Saudara dan saya pergi cari Pak Camat di kantor camat, tentu ada kebutuhan. Pergi ke kantor gubernur, mencari gubernur. Kita rakyat biasa mencari gubernur, ada kebutuhan. Minta tolong, apalagi cari presiden. Nah, itu namanya minta tolong. Tapi kalau kita sebanteran, setara, itu namanya persahabatan, silaturahmi. Ya, saya kunjungi tetangga, saya kunjungi sesama hamba Tuhan, saya kunjungi jemaat, kita sama silaturahmi. Tapi kalau satu orang yang lebih tinggi mengunjungi rakyatnya, mengunjungi yang lebih rendah, itu namanya memberikan kepedulian, memberikan pertolongan. Sama seperti akhir-akhir ini Presiden Jokowi membawa beras mengunjungi rakyat. Itu kepedulian, hati yang mencintai rakyat, hati yang peduli kepada rakyat, datang mengunjungi rakyatnya. Nah, saudara, dalam konteks firman Tuhan hari ini, satu pihak yang paling mulia, yaitu Yesus yang baru menaklukkan hukum alam dan sebentar lagi akan menaklukkan kematian. Ibarat satu kemuliaan yang luar biasa, mengunjungi satu manusia yang paling hina. Kalau digambarkan dengan kertas, Yesus adalah kertas yang paling putih, mengunjungi satu kertas yang paling hitam. Satu putih dan hitam saling bertemu. Saudara, Yesus memiliki kesengajaan, intensi yang luar biasa untuk mencari orang itu. Orang itu digambarkan sebagai orang yang hina. Dia dilupakan oleh orang kampungnya. Sehingga dia dianggap sudah mati, tinggal di kuburan. Dia sudah tidak punya nama. Dan yang lebih menyedihkan, orang lebih sayang babi daripada dia. Ketika babi 2000 ekor hilang, orang kampung segera datang. Yesus, cepat pergi, cepat pergi. Babi sudah hilang, tinggal 2 jam lagi rumah hancur. Seharusnya orang itu berkata, Tuhan, terima kasih. Meskipun 2000 ekor babi hilang, tidak apa-apa, itu bisa dicari lagi. Ini satu orang yang begitu berharga, itu sudah dikembalikan kepada kami. Terima kasih. Ternyata tidak apa-apaan ini. Orang yang tidak berguna ini diselamatkan. Babi 2000 ekor hilang. Saudara, orang itu dibuang, orang itu dilupakan, orang itu dianggap mati, orang itu dianggap sudah tidak ada. Tapi Yesus tidak lupakan dia. Yesus justru datang mencari dan memulihkan dia. Pesannya adalah, tidak ada seorang pun yang begitu hina, yang terlalu hina, sehingga tidak layak datang kepada Yesus. Orang yang paling hina yang pernah dicatat di dalam Alkitab pun, tetap Yesus cari dan Yesus selamatkan. Oleh sebab itu hari ini siapapun saudara, apakah saudara sedang berkanjang di dalam dosa yang luar biasa? Saudara merasa hilang, saudara merasa hidup saudara tidak berarti, saudara merasa diambang keputusasaan. Yesus tidak pernah menolak saudara. Yesus pasti menerima saudara. Dan yang indah, di akhir cerita, Yesus memulihkan orang itu dan memakai orang itu untuk mengabarkan Injil. Yesus mengubah seorang budak roh jahat menjadi seorang pelayan Allah. Yesus mau naik perahu, orang itu mau ikut. Tapi Yesus tidak. Pulanglah, kembalilah ke kampung, kembalilah ke rumahmu. Kabarkan, apa yang kabarkan? Bukan kabarkan mujizat ini, mujizat itu. Kabarkan apa yang Allah perbuat di dalam dirimu. Saudara, itulah modal pelayanan kita. Apa yang Allah perbuat di dalam kehidupan kita. Dan orang itu pulang dan melayani, mengabarkan Injil di daerah namanya Dekapolis. Deka itu 10, polis itu kota. Satu daerah dengan 10 kota. Dan orang itu menjadi takjub. Orang-orang daerah itu menjadi heran, takjub. Bagaimana orang ini bisa diubah oleh Yesus. Oleh sebab itu orang mengatakan, orang itu setelah bertemu dengan Yesus, dipulihkan oleh Yesus, disembuhkan oleh Yesus, dia dari zero menjadi hero. Jadi meaningless menjadi kehidupan yang meaningful. Dari sini kita belajar melayani Tuhan. Kita tidak perlu jadi orang hebat. Kita tidak perlu jadi orang istimewa. Asal ada hati
yang mau kita persembahkan kepada Tuhan. Dan asal ada satu kehidupan yang sudah diubahkan, yang layak kita ceritakan kepada orang, Tuhan akan pakai kita. Tepat seperti sebuah pepatah yang berbunyi demikian. Bukan hanya intan berlian yang dapat memancarkan sinar kemuliaan Tuhan, tapi kaleng bekas yang dibuang dan diinjak orang, kalau dibersihkan, taruh di bawah sinar matahari, juga akan memancarkan sinar kemuliaan matahari. Bukan hanya orang istimewa, orang hebat, orang berpangkat tinggi, orang kaya, orang yang punya kefasilitas saja, seperti intan berlian yang dipakai oleh Tuhan. Tapi siapapun kita, mungkin saudara menganggap saudara adalah seperti kaleng bekas yang dihina orang, diinjak orang. Tapi kalau kita punya hati, kita persembahkan kepada Tuhan, Tuhan akan bersihkan dan kita tetap bisa memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Sebagai penutup saudara sekalian, mari kita belajar bahwa makna hidup manusia bukan tergantung kepada berapa panjang kita hidup, bukan tergantung kepada berapa banyak kita miliki, tapi tergantung kepada sudahkah kita bertemu dengan Kristus, dan sudahkah kita diubah oleh Kristus, dan sudahkah kita memakai semua yang kita miliki untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kepada saudara yang mendengarkan khotbah saya hari ini, siapapun saudara, mungkin saudara adalah anggota gereja, saya bersyukur kepada Tuhan untuk saudara-saudara sudah percaya kepada Yesus. Saya katakan tetaplah percaya. Dunia hari ini penuh dengan penderitaan. Kita perlu Yesus menuntun kita. Kita perlu pertolongan Tuhan menolong kita melewati jalan di dalam hidup ini. Tapi kalau saudara belum percaya pada Yesus Kristus, saya juga undang saudara, bukalah hati, terimalah Yesus. Dia mau mengampuni dosamu dan dia menuntun saudara melewati jalan hidup ini. Dia menyelamatkan saudara, mengampuni dosa saudara, dan menjadikan saudara menjadi alat untuk kemuliaan namanya. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau menerima kami apa adanya. Dan Engkau menyembuhkan kami, bahkan mengutus kami untuk dipakai menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita telah menerima berkat-berkat rohani dari Tuhan melalui ibadah kita pada hari ini. Dan Tuhan juga mengundang kita untuk memberikan persembahan, mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan bisa men-scan QR code yang ada di layar. Mari kita menyanyikan pujian kesukaan melayani. Walau
Daku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumpuk, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku, bila melayani Tuhanku. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami telah memberikan persembahan, kami rindu merespon segala berkat rohani yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami percaya bahwa persembahan kami ini mungkin tidak sebanding dengan segala kemuliaan yang telah Engkau berikan. Meskipun kami telah memberikannya dengan sepenuh hati dan jiwa kami, tapi segala pengorbanan-Mu di atas kayu salib jauh lebih besar dan bahkan tidak sanggup kami bisa melampauinya. Ajar kami tetap rendah hati, tetap memandang salib Tuhan. Ajar kami untuk mau mengikut Tuhan kemanapun Engkau pergi Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, supaya boleh dipakai untuk boleh mendukung pekerjaan Tuhan semakin lebih luas, sehingga lebih banyak orang boleh mengenal Kristus yang adalah Tuhan dan Raja. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh gembala kita. Sekali lagi shalom kepada saudara-saudari yang beribadah di gereja maupun yang ada di rumah. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita akan memperhatikan beberapa warta. Yang pertama hari Rabu tanggal 4 Agustus kita akan tetap mengadakan kebaktian doa. Bersama dengan Pendeta Soe Suharwan kita akan belajar satu tema yaitu persatuan mistis dengan Kristus. Bagaimana secara misterius dalam pengertian yang positif, mistis juga dalam pengertian positif ya. Bagaimana kita dipersatukan secara Kristus, persatuan yang tidak biasa-biasa. Saya mengundang saudara mengikuti melalui channel YouTube GKY Puri Indah. Komisi Adelphos akan mengadakan webinar dengan tema My Father, My Mentor melalui Zoom yang diadakan pada tanggal 13 Agustus, yaitu hari Jumat, pukul 19 sampai selesai, yang akan dibawakan oleh Dr. Antonius Tanan. Saudara bisa mendaftarkan diri kepada tata usaha gereja kita, di nomor gereja atau di WA gereja kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, komisi remaja kita sudah berusia 29 tahun. Ya, mereka akan merayakan pada tanggal 15 Agustus. Mari kita saksikan cuplikan tayangan berikut ini. 29 tahun sudah umur komunitas ini. Menjadi senyum di tengah suram. What's next? Menjadi kehangatan di tengah gelap. But what's next? Ikut kami dalam mensyukuri ulang tahun bagi keluarga ini. Komisi Remaja GKY Puri, Youth GKY PI, Force Community.
selama 29 tahun ini. Loving God, Loving others. growing together. Kita berdoa untuk komisi remaja kita. Kalau di rumah saudara ada anak-anak remaja atau ada kenalan, saudara berdorong untuk ikut pada tanggal 15 Agustus pukul 10 melalui Zoom. Nanti info lanjut akan disampaikan. Kita bersyukur gereja kita akan mengadakan persiapan untuk baptisan yang akan diadakan pada bulan November. Saudara-saudara yang akan menerima baptisan dewasa atau CD, saya undang untuk mengikuti kelas katekisasi sebanyak 12 kali pertemuan mulai tanggal 15 Agustus pukul 12.15 sampai 13.30. Saudara-saudari yang mau menerima baptisan dewasa dan CD wajib mengikuti kelas katekisasi ini. Kita juga bersyukur saudara sekalian kepengurusan GKY Jemaat Puri Indah atau yang kita sebut dengan Badan Pembantu Jemaat dan juga BPP Badan Pelayan Pos, ya Badan Pengurus Pos dari GKY Green Lake juga sudah dipilih dan sudah diputuskan oleh majelis gereja kita. Saudara bisa melihat nama-nama mereka di dalam e-warta gereja kita. Kita berdoa supaya Tuhan mengurapi dan menolong mereka, memakai mereka untuk menjadi pelayan Tuhan di gereja kita. Minggu depan mereka akan diteguhkan di dalam kebaktian di gereja. Kita juga berdoa bagi saudara Andreas Julianto dan Jenis Kurnia Jaya yang akan menerima pemberkatan nikah di gereja pada tanggal 7 Agustus hari Sabtu yang akan datang pukul 10. Mari kita berdoa untuk kedua calon pengantin ini supaya Tuhan menolong dan memberkati kehidupan pernikahan mereka. Kita juga bersyukur saudara sekalian ya untuk saudari Christine Natalia yang Tuhan utus ke tengah-tengah kita menjadi mahasiswa praktek dari STTAA 2 bulan lamanya pada bulan Juni dan bulan Juli. Kita ucapkan terima kasih kepada saudari Christine Natalia. Ya, hari ini saudari Christine hadir khusus di dalam gedung gereja. Ya, kita ucapkan terima kasih. Yang ada di dalam gedung gereja boleh memberikan tepuk tangan. Ya. Ya. Ada beberapa yang melayani. Selama 2 bulan, saudari Christine sudah banyak membantu kita dalam pelayanan di sekolah minggu dan pelayanan di remaja. Tuhan memberkati dan hari ini saudari Christine menyelesaikan pelayanan 2 bulan dan titip salam dari GKI Puri Indah kepada STTAA. Terima kasih. Kita mengucapkan turut berduka cita yang telah dipanggil kembali ke rumah Bapa di surga Ibu Kok Ciucu, umur 85 tahun pada hari Senin 26 Juli dan sudah dikremasi pada hari Senin juga tanggal 26 Juli di krematorium Cilincing. Beliau adalah mama dari Ibu Cynthia dan mama mertua dari Bapak Cahyono Budiono. Kita juga turut berduka cita telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga Bapak Sucatno Wirodisastro Lisnan, umur 65 tahun pada hari Selasa tanggal 23 Juli dan sudah dikremasi di krematorium Grand Heaven pada tanggal 30 Juli. Bapak almarhum adalah papa dari Ibu Vera Lisnan, papa mertua dari Bapak Yudi Darmadi. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga duka. Kita juga turut berduka cita telah dipanggil ke rumah Bapa di surga suami istri Ibu Sri Mulyana yang dipanggil kembali ke rumah Bapa di surga pada tanggal 28 Juli dan sudah dikremasi pada tanggal 28 Juli. Kemudian Bapak almarhum Junaidi umur 96 tahun dipanggil pada tanggal 29 Juli ke rumah Bapa di surga dan dikremasi di Cilincing pada tanggal 30 Juli.
Bapak almarhum dan Ibu almarhumah adalah opa dan oma dari Ibu Nita, Ibu Yunita dan Bapak Jeffrey. Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga duka yang ditinggalkan. Demikian warta saudara sekalian, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita memohon berkat dan kita berdoa kepada Tuhan. Ketika kami menundukkan kepala sekali lagi, kami sedang menghadap tata hadirat Tuhan yang kudus, mengakui betapa tidak berdayanya kami menghadapi situasi yang ada di depan kami. Kami tidak tahu apa lagi akan terjadi dan berapa lama lagi ketidakpastian ini akan menimpa kami. Tapi Tuhan tolong kami, ajar kami untuk menambatkan pengharapan, sukacita, dan makna hidup kami tidak pada apa yang sedang terjadi di atas bumi, tapi kami tambatkan kepada Engkau, Allah dan Juru Selamat kami. Supaya kami tidak kecewa dan supaya hidup kami bermakna. Tuhan bantu kami supaya kami pakai apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kami untuk melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan untuk menjadi berkat bagi sesama, menolong sesama kami. Sekali lagi kami berdoa menyerahkan saudara-saudari kami yang sedang bergumul melawan penyakit COVID. Sebagian mereka sedang dirawat di rumah sakit. Sebagian mereka sedang isolasi mandiri. Tuhan, Engkau tahu kondisi dan kebutuhan mereka. Tuhan datang, tilik mereka satu persatu. Jamalah mereka, pulihkan mereka. Mereka butuh obat, Tuhan Engkau yang buka jalan. Mereka butuh oksigen, Tuhan Engkau buka jalan. Mereka butuh penghiburan, Tuhan Engkau jamah dan hibur. Mereka butuh kekuatan, Tuhan Engkau sertai. Juga bagi saudara-saudari kami yang bergumul menghadapi penghidupan mereka, kondisi ekonomi, pergumulan yang berat, relasi yang retak, bahkan diambang kehancuran, kehidupan rumah tangga yang berantakan. Tuhan, pandemi ini membawa penderitaan yang besar, banyak sekali kepada kami. Tolonglah Tuhan, bantulah kami. Berikan kami kekuatan dan berikan kami iman yang cukup untuk terus menengadah, berharap dan bersandar kepada Engkau. Supaya pada saatnya nanti kami dengan ditolong dan dituntun oleh Tuhan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami dapat keluar sebagai pemenang untuk kemuliaan nama-Mu. Bantu kami untuk selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang saudara untuk berdiri. Yohanes pasal 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana kita tidak ada seorang pun dapat bekerja. Yesus mengajarkan supaya kita harus mengerjakan pekerjaan Allah Bapa yang mengutus kita. Selagi siang, mari kita bekerja, supaya pada malam kita tidak kehabisan waktu untuk melayani Tuhan. Mari kita ingat itu dan kita kembalikan segala pujian dan hormat tertinggi kepada Allah di surga. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Oh
sekalian, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹们，让我们来到上帝的面前，我们打开我们的心，领受从上帝而来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的帮助，常与弟兄姐妹们同在，从今天直到永永远远。Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati saudara sekalian.